program kami yakni pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan peningkatan mutu dan produktivitas produk untuk pelaku usaha mikro Desa Damai. Desa Damai terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Maros, Kecamatan Tandralili. Desa Damai terkenal penghasil hasil perkebunan. Masyarakat Desa Damai memanfaatkan hasil perkebunan mereka menjadi produk yang bernilai tinggi. Baik, izin melanjutkan dari pemaparan presentasi dari Ketua Kelompok P2MD tahun 2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina selaku Ketua Tim dalam program pemberdayaan masyarakat desa tahun 2021. Di sini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai potensi keberlanjutan atau indikator keberhasilan yang telah kami capai pada tahun 2021, di mana packaging yang lebih baik dan lebih menarik. Kedua, marketing di sosmed. Ketiga, lokal brand dari Desa Damai. Dan yang keempat, perubahan perilaku, pengetahuan dan keterampilan masyarakat berubah. Pada tahun 2021, program P2MD yang telah kami laksanakan ada 4 UKM yang telah kami bina, yakni dari UKM Kerepek Ubi, UKM Kulit Bawang, UKM Karepek, dan UKM Keripik Pisang. Bisa dilihat tahapan pelaksanaan yang telah kami laksanakan pada program tahun 2021, di mana yang pertama adalah yang kami lakukan survei awal. Setelah melihat kondisi desa, kami menyampaikan kepada kepala desa tersebut bahwa kami akan mengadakan program di desa tersebut, yakni untuk program P2MD. Setelah itu, kami lanjut untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang program P2MD. Setelah melakukan edukasi, tim kami melakukan identifikasi masalah terkait apa yang menjadi kendala dan masalah oleh pelaku usaha desa tersebut. Setelah kami tahu analisis dan identifikasi masalah, kami analisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Setelah itu, kami menetapkan 4 pelaku usaha yang menjadi khalayak sasaran kami. Setelah kami menetapkan 4 khalayak sasaran, kami menyusun program yang nantinya akan kami sosialisasikan mengenai program P2MD. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan grup bertujuan agar memudahkan komunikasi antara pelaku usaha dengan tim kami. Kami membuatkan jadwal ke masyarakat khusus untuk pelaku usaha untuk pembuatan produk dari setiap pelaku usaha. Setelah itu diberikan pelatihan dari packaging dan pemasaran. Dan yang terakhir adalah penyerahan alat SIM, menayangkan video pelaksanaan kegiatan P2MD tahun 2021 yang telah kami laksanakan.
jadi pangkat sudah bagus dari tahun 2001, 22, 23, 24, walaupun 10 tahun dibuat. Nah, dengan roadmap itu kita menjadi terarah. Tahun pertama mau apa, tahun kedua mau apa, dan untuk pangkat itu mungkin tolong lebih diformalkan kemitraannya, begitu ya, diformalkan kemitraannya. Diformalkan itu artinya bukan bukan normatif bahwa mitra saya adalah BUMDes, mitra saya adalah dinas koperasi, tapi diformalkan. Artinya coba tolong dijajaki membuat MOU kerjasama, inisiasi kerjasama kemitraan formal yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pangkep, kemudian oleh Kepala Dinas ya, apakah koperasi dan sebagainya untuk dinas. Juga jadi kemungkinan kerjasama kemitraan dengan badan usaha ya, badan usaha yang relevan dengan pengembangan usaha kita itu. Apakah dengan perbankan ya, silakan saja dijajaki, tetapi diformalkan, artinya ada surat resmi penandatanganan kerjasama itu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan perbankan itu memiliki program-program dinas sosial, bina lingkungan, CSR dan sebagainya, yang itu bisa kita jaring di sana untuk lebih mengembangkan. Itu untuk saran untuk pangkat. Yang kedua, karena ini program lanjutan adik-adik, jadi kita harus lebih dibanding teman-teman yang masih baru. Jadi kelebihan kita adalah yang pertama, formalkan kelompok UMKM yang tadi sudah kita bentuk di tahun 2021. Diformalkan itu apa? Ada nama kelompoknya, ada nama pengurusnya, mereka memiliki program kerja. Kelompok UMKM pengolah keripik singkong 5 tahun ke depan itu mau memiliki target apa? Jumlah produksinya akan berapa ton per tahun misalnya, begitu. Kita harus membimbing itu. Jadi tidak lagi pada paralel ya, ada pelatihan, pemberian alat, kemudian PPD, mungkin pengurusan halal, pengurusan izin PIRT dan sebagainya itu parah ya. Tetapi sejalan dengan itu diperkuat kelompoknya. Jadi kalau bisa 2022 itu tidak lagi pada kelompok yang menarik gitu ya. Jadi ada penambahan kelompok. Yang pertama sekali adalah butuhnya pendekatan kepada masyarakat. Nah, kami yakin adik-adik sekalian, karena memang ini dikompetisikan, mungkin di awalnya itu di saat adik-adik mau bikin proposal itu sudah datang ke kantor desa, lalu minta izin, lalu berdiskusi, lalu mungkin bisa jadi adik-adik mencari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, atau ini hanya mendapatkan informasi saja. Nah, harapan kita adalah bahwa kegiatan ini ada kegiatan pendahuluan, hubungan emosional dengan masyarakat desa itu sudah terbentuk, sehingga di dalam pelaksanaannya itu kita tidak menimbulkan kendala-kendala, artinya kita tinggal hanya melanjutkan dari pendekatan yang sudah ada. Mulai dari sekarang lakukan hal seperti ini intens dengan masyarakat, karena bisa jadi keinginan masyarakat itu banyak atau kebutuhan masyarakat itu banyak, namun ada mungkin beberapa hal yang tidak bisa kita kerjakan atau tidak bisa kita berikan solusi. Nah, sehingga itulah fungsi dari pembimbing kampus dan juga nanti mendiskusikan dengan masyarakat, sehingga dengan P2MD ini apa persoalan yang bisa diselesaikan. Makanya tadi Bu Min mengatakan bahwa ini roadmap ini sangat penting. Nah, dari roadmap ini nanti poin-poin mana yang mesti harus kita selesaikan. Saya tadi menangkap yang dari Pangkep juga ya, ada perbaikan dalam hal teknik membungkus, setelah itu ada peningkatan teknologi, setelah itu peningkatan mutu, produktivitas atau quality control. Nah, ini sangat bagus sekali, sehingga jelas yang sebelumnya seperti apa, terus yang ke depan seperti apa. Beberapa hal yang merupakan kunci sukses mengapa proposal ini kemudian dimasukkan ke dalam kelompok proposal yang baik, yang didanai, itu antara lain adalah pertama, bahwa teman-teman nih, sahabat-sahabat muda yang membuat proposal ini sudah melakukan sesuatu yang bagus, dan tentu saja yang lain juga sebenarnya bagus, ini bukan hanya yang 3 ini kan, yang lain juga bagus. Kalau sudah didanai artinya memang sudah ada nilai plusnya ya. Pertama, analisis kebutuhan ini harus dalam bentuk pencarian data yang nyata. Jangan sampai Anda menjadi orang-orang kemudian mengambil kesimpulan kebutuhan masyarakat itu A, B, C, D tanpa survei, tanpa data, tanpa
ngaji ke internet juga, tuh ya. Ini yang harus dicamkan betul. Jadi banyak hal selain bertanya, selain datang ke lokasi, selain ngobrol dan lain, ada internet. Jadi hal-hal seperti harus dicamkan betul. Jadi jangan sampai nanti kita mendasarkan sesuatu, rasanya mereka butuh, tapi sebetulnya hanya pendapat kita saja. Jadi harus dari data. Kemudian yang berikutnya, saya melihat bahwa 3 proposal ini itu sudah melakukan sesuatu yang bagus juga dalam hal mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh desa sasaran. Contoh misalnya kalau saya sebut misalnya UNU Surabaya, di sana memang sudah ada yang terkait dengan olahan nasi ini, tapi belum ke empasi misalnya begitu. Ini sebuah langkah yang bagus. Datang ke sana ngobrol dan kemudian muncullah persoalan. Ini potensi keberhasilan dan keberlanjutan itu ada juga dari hasil hasil tentu saja survei lapangan.